symphonies. Before all I heard was silence. Halo teman-teman, selamat datang di Universitas Nusa Cendana, salah satu universitas terbaik di Nusa Tenggara Timur. Universitas Nusa Cendana berdiri sejak tahun 1962 dan menjadi universitas negeri yang melahirkan alumni-alumni hebat. Jadi teman-teman, sekarang saya akan mewawancarai narasumber-narasumber yang bernaung di dalam Universitas Nusa Cendana. Bagaimana pendapat mereka? Mari kita dengarkan bersama. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi sekarang saya sedang bersama salah satu dosen di Universitas Nusa Cendana. Beliau adalah dosen dari Prodi Pendidikan Biologi atas nama Pak Marianto Krisman Honin SPD MSI. Baik Pak, selamat siang. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira sudah berapa lama Bapak mengabdi menjadi dosen di Universitas Nusa Cendana ini? Jadi saya sudah mengabdi di Universitas Nusa Cendana, tepatnya di program studi pendidikan biologi selama kurang lebih 7 tahun ya, sejak tahun 2016. Baik, jadi sudah 7 tahun ya Pak mengabdi di Universitas Nusa Cendana ini. Pertanyaan yang berikut, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah mengabdi selama kurang lebih 7 tahun di Universitas Nusa Cendana ini? Apakah ada kendala atau kesan yang baik, bisa tolong diceritakan sedikit? Ya, sejauh ini saya merasa bahwa tidak ada kendala ya. Jadi karena lingkungan belajarnya juga mendukung ya, mahasiswanya berhebat-hebat luar biasa ya. Kemudian juga banyak kegiatan yang juga bisa meningkatkan minat bakat daripada mahasiswa dan juga melibatkan dosen ya, dosen dan mahasiswa, banyak kegiatan yang bisa sama-sama kita lakukan. Jadi menurut saya lingkungannya sudah sangat baik ya untuk juga mendukung kegiatan belajar mengajar. Ya baik Pak. Jadi menurut pernyataan Bapak berarti ini fasilitas yang disediakan di Universitas Nusa Cendana ini sudah sangat memadai sehingga ini para siswa mampu berkembang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Baik, ada satu pertanyaan terakhir lagi Bapak. Kira-kira apa motivasi dari Bapak yang mendorong kami para mahasiswa baru untuk bisa berkuliah dan ikut belajar di Universitas Nusa Cendana ini? Ya, pesan saya asah lagi motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri sendiri ya, sehingga kalian benar-benar menikmati dan juga mencintai apa yang kalian kerjakan, sehingga apa yang sudah kalian rencanakan ke depan ya bisa kalian wujudkan. Dan kemudian untuk soal belajar ini ya, sekarang akses informasi itu sudah lebih mudah ya, kalian bisa akses informasi kapan saja dan di mana saja. Sehingga pesan saya juga bahwa jangan tunggu dosen ya atau pengajar itu memberikan materi kepada kalian baru kalian mau belajar. Tapi karena di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini sudah memungkinkan untuk kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja. Untuk itu tetap semangat, jangan berhenti untuk mau belajar, karena hidup itu adalah belajar. Hidup itu dalam sepanjang hidup kita itu terus belajar. Nah, ilmu itu kan juga tidak tetap tapi terus berkembang ya. Ilmu itu tidak statis tapi dinamis. Untuk itu jangan berhenti belajar, tetap semangat belajar sehingga kalian bisa menggapai apa yang kalian impikan, apa yang sudah kalian rencanakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari pernyataan Pak Kris tadi, kita semua sudah mengetahui bahwa Universitas Nusa Cendana ini salah satu universitas terbaik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Pendidikan Matematika.
Baik, perkenalkan nama saya Cornelia Jen Langmau, biasa disapa dengan Jen. Saya sedang menjalankan kuliah saya di program studi pendidikan matematika Universitas Nusa Cendana Kupang dan sekarang saya sudah di semester 3. Baik, mohon maaf Kak mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya mahasiswa baru dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar kampus Universitas Nusa Cendana. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, apakah kakak sudah merasa nyaman selama perkuliahan kurang lebih 3 semester di Universitas Nusa Cendana ini? Baik, kalau ditanya nyaman, otomatis nyaman, tapi tergantung dari pergaulan juga. Kalau pergaulannya juga bagus, berarti kita kuliah juga nyaman. Intinya cari teman itu harus sesuai dengan, harus lihat dari dia punya sikap. Jangan cari teman yang hanya memanfaatkan kita saja. Jadi intinya kuliah di Undana itu harus cari teman yang bisa menerima kekurangan kita dan bisa memotivasi kita dalam proses perkuliahan, terkhususnya dalam proses memahami materi yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu dosen. Baik, terima kasih Kak. Terus pertanyaan yang berikut, menurut kakak fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus Universitas Nusa Cendana ini bagaimana? Apakah sudah sangat memadai untuk proses perkuliahan? Untuk fasilitas perkuliahannya, kalau ditanya memadai, menurut saya belum memadai karena ruangannya itu terbatas. Jadi di saat perkuliahan dari satu kelas diganti ke kelas lain, nanti waktu jedanya tidak ada. Jadi kita tidak ada waktu istirahat, jadi langsung sambung ke perkuliahan mata kuliah berikutnya. Jadi fasilitas kalau untuk ruangan itu belum memadai, tapi kalau untuk AC itu sudah bagus. Hanya LCD juga kadang-kadang error, jadi ini dosen ada yang tidak bisa melaksanakan perkuliahan itu tidak bisa memakai LCD karena LCD-nya rusak. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak kira-kira apa motivasi untuk kami mahasiswa baru agar bisa menjalani perkuliahan di Universitas Nusa Cendana? Motivasi dari saya untuk adik-adik mahasiswa baru, intinya dalam perkuliahan, kalau untuk di awal semester itu mata kuliahnya masih mudah, masih dibilang mudah. Tapi intinya dalam perkuliahan itu harus rajin mengumpulkan tugas, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, harus tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan. Misalnya perkuliahan dimulai jam 8, berarti 15 menit sebelum jam 8 itu harus sudah ada di kampus. Dan datang itu sebelum dosen datang, karena biasanya dosen punya mood itu beda-beda. Jadi kalau mereka tidak mau menerima kita, berarti kita datang terlambat, mereka akan usir kita keluar dan tidak mengikuti proses perkuliahan yang mereka jalani. Itu saja motivasi dari saya. Semoga adik bisa menjalankan perkuliahan di sini dengan baik. Baik, terima kasih Kak atas motivasinya. Terima kasih untuk motivasi dari kakak. Terima kasih juga untuk jawaban dan saran yang telah kakak berikan untuk saya sebagai mahasiswa baru. Terima kasih juga karena kakak sudah bisa meluangkan waktu, bisa mengikuti wawancara yang saya berikan. Terima kasih dan selamat malam.